Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wal iyadu billah. Para ustadz, para bapak, ibu, mas dan mbak sekalian yang dirahmati Allah, saya tadinya menyangka ada yang dampingin di sini biar kayak pengajian-pengajian Kenzi, ada dua kanan kiri. Nah, tapi nggak apa-apa. Dan tadi saya agak senyum sedikit, kirain mau memuji Aqwamnya, bukunya, buku Quran terbitan Aqwam gitu ya. Ternyata malah ke penulisnya ya. Sebetulnya enggak, jasanya lebih banyak di Aqwam ya. Ya. Jadi eh, Al-Fadlulillah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon doakan nih ya, setiap kali ada kesempatan, ada yang minta diangkatin kardus Quran mapping misalnya contoh, atau penjualan sejenisnya, didoain penulisnya biar ikhlas, tidak tertipu, tidak lupa diri ya, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal solehnya. Dan juga Aqwam juga sama berarti. Ini bagian dari jihad literasi. Ya, kalau seandainya kita lihat di dunia barat saja, itu mereka mengalami renaissance itu karena munculnya teknologi printing, percetakan. Kemajuan Eropa di abad 16, 17 itu tidak hanya dari sisi revolusi industri, tapi sebenarnya revolusi industri itu kemudian mempengaruhi permesinan, diantaranya mesin pencetakan buku, yang kemudian gagasan para filsuf dan pemikir Eropa tersebar luar biasa. Umat Islam sebetulnya sebelum-sebelumnya juga tinggi literasinya, tapi kecepatannya masih kalah dibandingkan mesin cetak tersebut. Karena para ulama Islam kalau nulis buku masih tulisan tangan, dan kalau mau disalin juga disalin pakai tulisan tangan. Bahkan yang sangat disayangkan, Khalifah Utsmaniyah itu sebagaimana dalam beberapa laporan sejarah, oknum sendiri ya, yang berpengaruh di Utsmaniyah ini sempat melarang mesin cetak tuh masuk ke Khalifah Utsmaniyah. Dan mesin cetak pertama itu justru di Beirut. Itu juga pasca penjajahan. Nah, jadi justru kaum muslim atau wilayah kaum muslimin itu baru mengenal mesin cetak akibat penjajahan. Di Beirut, waktu itu Beirut dijajah, dan juga di Kairo. Jadi saya ingin semua kita mengawali Senin kali ini pagi-pagi dengan tekad kuat bahwa yang kita lakukan semua adalah apa tadi? Jihad. Jihad apa jenisnya? Jihad literasi. Dan jihad literasi bukan narasi zaman now, belaka. Tapi dia pernah diucapkan Imam Malik ketika Imam Malik disurati oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak lagi di perbatasan Syam. Kata Abdullah bin Mubarak menyurati Imam Malik, kemari berjihad sama kami di Thugur, di perbatasan. Kemudian Imam Malik menjawab, innamal a'malu arzak, amal itu rezeki. Rezeki saya ini jagain gawang. Beliau imamu dari hijrah. Kalau Imam Malik keluar dari Madinah bahkan Hijaz kehilangan ulama terbaiknya. Kalau Imam Malik meninggal di medan jihad di Thugur, resikonya besar berarti kan, jangan-jangan terkait dengan fikih dan juga sunnah. Maka Imam Malik kemudian menyurati bahwa sebagaimana Anda berjihad dengan pedang sampai berdarah-darah pun kami berjihad dengan pena dan tinta. Nah, itu kalimat tersebut itu Imam Malik yang mempopulerkan. Dan itu kalau kita bahasakan ke zaman sekarang berarti Imam Malik seolah-olah mengatakan panjenengan di sana berjihad, kulo pun di sini berjihad. Jihad saya, jihad kulo, jihad apa? Jihad literasi. Nah, yang kita mau bahas sebagian dari isi Quran mapping, tapi yang berhubungan dengan quarter life crisis. Krisis hidup seperempat. Krisis seperempat hidup, mungkin lebih tepatnya begitu terjemahkan. Istilah ini istilah baru tahun 2001.
yang pertama kali populerkan Alexander Robbins, ya. Dan tadinya sebelum ada istilah quarter life crisis, itu lebih dulu ada profesor namanya Profesor Jeffrey Arnett yang memperkenalkan istilah emerging adulthood, fase menuju dewasa. Jadi kalau Ustadz Budi Ashari dalam buku beliau mengkritisi pembagian kecil, remaja, dewasa, atau beliau atau Ustadz Budi Ashari, Ustadz kita, kalau dalam Islam cuma apa? Kecil, dewasa. Sobi, ya udah balik. Balik itu apa? Dewasa. Tindak tanduknya diperhitungkan seperti orang dewasa, betul nggak? Kalau anak baru balik umur 12 tahun, minum khamr, dosa nggak? Dosa, sama seperti kalau udah 17 plus minum khamr. Maka saya waktu kecil juga mempertanyakan kenapa ada 17 plus 17 plus. Bukannya malah dosa kalau udah 17 plus. Ngapa malah kesannya boleh? Kan harusnya kalau pakai logika dosa dan pahala, makin 17 plus makin apa? Makin dosa kan, makin banyak tahu. Dalam tanda kutip kalau dia 21 plus, dia udah punya istri rata-rata kira-kira. Ngapain tiba-tiba nonton film biru misalnya contoh? Kan aneh. Saya dulu sempat mikir gitu. Oh, ternyata itu berangkat dari teori psikologi perkembangan. Bahwa mereka itu membagi kecil, remaja, dewasa. Jadi meskipun sudah balik, kalau belum 17 plus, 18 plus atau 21 plus, itu tergantung ya. Eh, tergantung kapan. Belanda misalnya di apa namanya? Kuhper di BW, Burgerlijk Wetboek. Itu tentang buku perdata ya, undang-undang perdata kita, kan aslinya dari Belanda. Sampai sekarang masih dipakai. Dan kita masih pakai versi Belandanya sampai sekarang, bukan versi terjemah. Jadi yang jadi hujah di pengadilan bukan terjemahan Profesor Subukti atau terjemahan yang lain. Yang jadi hujah apa? Teks asli Belandanya. Karena belum ada penggantinya. Dan sesuai aturan peralihan di Undang-Undang Dasar, selama belum ada aturan pengganti, maka berlaku semua aturan di masa penjajahan. Nah, di BW itu sebetulnya usia pernikahan itu 17 15. 17 laki-laki, 15 perempuan. Jadi dalam pandangan Belanda sebelum Indonesia merdeka, meninggalkan masa ya remaja itu ya kira-kira apa? 17 tahun. Makanya dibuatlah beberapa misalnya, oh ini baru boleh kalau 17 tahun ke atas dan seterusnya. Lama-lama itu makin tinggi angkanya. Jadi dari 17 naik di beberapa negara Eropa udah jadi 19. Di Indonesia juga sama. Bahkan yang terbaru tahun 2019 perempuan pun nggak lagi 16 tahun. Minimal berapa? 19 juga. Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Dan masih ada itu banyak orang-orang besar yang bilang ini mau kita naikin lagi jadi 21. Jadi nanti rencananya laki-laki 25, perempuan 21. Dan itu semua berangkat dari konsep psikologi perkembangan. Bahwa ada fase masa anak kecil, fase fase apa tadi? Remaja dan fase dewasa. Jadi kalau 21 itulah dewasa. Tapi itu dulu. Sejak Profesor Jeffrey Arnett mengeluarkan istilah emerging adulthood, fase menuju dewasa, maka nambah lagi kecil, remaja, menuju dewasa, dewasa. Kapan dewasanya? 40-an. Nah lo, repot sekali. Jadi kalau masih lihat tongkrongan-tongkrongan kekanak-kanakan yang nongkrong 32 tahun, 33 tahun, tapi perilakunya apa? Kayak ABG, banyak psikolog-psikolog barat yang menganggap wajar lah. Masih apa? Emerging adulthood, menuju dewasa. Jadi kalau kita nih paling pemaklumannya ke anak remaja belasan tahun, teenager ya, remaja. Masih remaja, tawuran, pacaran, check-in di hotel.
ya apalah macam-macam lah kenakalan-kenakalan. Oh, malu masih mencari jati diri. Tapi perkembangan terbaru justru fase mencari jati dirinya makin apa? Makin lama. Gak ngerti lah. Dan fase dewasanya makin makin lambat. Emerging adulthood-nya tadi 20-an. Tapi istilah emerging adulthood terlalu akademik. Makanya Alexander Robbins tadi tahun 2001 bikin istilah baru quarter life crisis. Krisis seperempat hidup. Kata-kata seperempat hidup karena angka harapan hidup di Amerika Serikat itu kira-kira 80 tahun. Ya. Nah, fase quarter life crisis saya nggak tahu tadi kenapa dibilang 30. Coba nanti dicek ya. Kalau di rujukan primer yang saya dapat itu 20-an. Gemini ya. Kata Gemini di akhir selalu ada tulisan Gemini bisa salah. Verifikasi lagi. Ala kulihal, terima kasih banyak ya. Bridgingnya sangat bagus. Alhamdulillah. Cuma itu pelajaran. Jangan sampai akuam ya. Termakan sebagian kekeliruan AI ya. Nanti yang dipertaruhkan reputasi. Karena Allah bimbing kita, jaga kita, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi quarter life crisis mulainya umur 20-an, berakhir umur 40. Sebagian psikolog bilang bisa berakhir 30. Kenapa ada muncul istilah ini? Karena dia remaja bukan, sudah dewasa juga, setidaknya dalam sudut pandang psikologi perkembangan barat ya. Bukan, gitu. Dan dia di fase sudah selesai kuliah, baru menapaki apa? Kalau 20-an tahun, baru menapaki karir. Mungkin ada yang baru menikah. Nah, disinilah kemudian diuji tuh. Tadi disebutkan kayak gampang, bingung ya, banding-bandingin hidup dengan orang lain. Nah, ini di sini quarter life crisis. Alasannya selain yang tadi juga karena ada perubahan pola hidup dia. Dari kecil sekolah SD, maaf TK dulu, mungkin sebelumnya playgroup ya, TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah sampai umur 22 tahun misalnya, sebutlah demikian. Semua serba teratur. Masuk jam berapa, apalagi pulang jam berapa, melakukan apa, semua serba diatur. Tugas kuliah ada jelas tugasnya. Selesai itu semua, zong. Mada af'al ba'da kuliah. What should I do after all of this? Apa ini? Coba ingat-ingat pernah nggak mengalami masa tersebut pas abis kuliah? Hore, alhamdulillah, sujud syukur lulus. Kalau aku sujud syukur, ya, orang-orang soleh, amin ya rabbal alamin ya. Sujud syukur. Tapi habis sujud syukur, wah pengangguran baru ya, pengangguran anyar. Ya nggak kan begitu istilahnya ya. Nah itu pengangguran baru itu istilah Indonesia untuk quarter life crisis sebenarnya, agak mirip. Karena sama-sama bingung ngapain ya. Ada yang kayaknya nih saya salah jurusan. Udah lulus nih padahal deh. Saya salah jurusan. Hmm. Atau udah bener jurusannya. Merasa udah bener. Tapi salah milih tempat kerja. Di grup angkatan. Wah enak ya ternyata. Kerjanya kayak dia tuh di kantor itu tuh. Wah udah mulai tuh. Ya nggak? Bener nggak? Belum lagi kalau reuni. Bahkan sering reuni dipercepat dengan bentuk buka puasa bersama. Bukber ya. Bukber yuk. Wah, bukber itu sama saja bagi banyak orang ajang flexing. Ya, datang, saya maaf nih macet. Wah, berarti bawa mobil macet. Kalau masih motoran lancar kan? Macet di tol. Oh di tol, nggak mungkin motor dong kalau gitu. Wah, udah mulai. Wah. Terus tempat bukbernya nggak lagi angkringan. Wah kita udah kerja nih, udah. Nah, cari yang udah mulai. Terus begitu. Makanya sering bukber itu perlu diwaspadai dari sisi dia nilai religiusnya sering kurang. Yang lebih dominan justru nilai apanya? Kayak ya having fun-nya lah. Saya nggak bilang haram ya. Cuma setidaknya mari dijaga nilai islaminya itu aja. Dijaga nilai Islam. Jadi kalau saya malah nyemangatin kalau ada acara bukber angkatan datang. Orang-orang soleh datang. Jangan malah paling nanti pada nge-vape nggak sholat maghrib, Pak.
Justru panjenengan datang. Nanti mereka akan segan, minimal ngefake-nya di pojokan. Minimal apa lagi? Pas sholat itu, wah, soal ada ini nih. Ada Ustadz Ferry gitu gitu. Contoh. Mungkin angkatannya begitu kira-kira. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena teratur, selesai lulus kuliah apa? Hidup bingung ngatur sendiri. Krisis. Dan kalau kata Imam Asy-Syafi'i, kalimat yang dipopulerkan Al-Hafidz Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wad Dawa, an-nafs idza lam tashghulha bi khairin syaghlatka bi syarrin. Jiwa itu kalau tidak disibukkan dengan kebaikan akan disibukkan dengan keburukan. Di Al-Qur'an sebenarnya kita bisa lihat beberapa potret ya, sosok-sosok tokoh-tokoh yang itu berada di fase quarter life crisis. Atau bahkan kurang dari itu, fase remaja. Sebutlah misalnya Maryam alaihissalam. Mayoritas penafsir menyebutkan bahwa riwayatnya Maryam alaihissalam itu hamilnya di usia 17 tahun. Dan waktu itu tentu peradabannya menganggap 17 tahun sudah usia dewasa. Ya, bagi banyak peradaban-peradaban klasik, balik itulah sama dengan dewasa. Jadi pernikahan di usia belasan itu sangat jamak ya, bukan satu hal yang problematik. Jadi Maryam alaihissalam boleh kita sebut berada di fase quarter life crisis. Boleh juga. Karena bagi Maryam itu fase awal dewasa kan, di masa itu. Apa yang terjadi? Ternyata beliau ini ditugaskan menjadi muharror. Istilah Qur'annya gitu. Kata ibunya Maryam, siapa ibunya Maryam? Siapa nama ibunya Maryam? Hannah, ya, Hannah. Di dunia kegerejaan disebut Saint Anna. Hannah tuh berdoa pernah. Inni nadza surat Al Imran. Inni nadzartu laka ma fi batni muharrara. Ya Allah, saya bernazar. Nanti kalau hamil nih, anak nih lahir, saya akan jadikan apa? Muharrar. Abdi dalam, mirip gitulah. Abdi dalamnya Baitul Maqdis. Atau orang suka ada bilang sukuil Nabi Sulaiman. Sinagog Nabi Sulaiman. Bayangannya waktu itu kan belum ada USG ya, belum ada USG. Bayangannya apa? Laki-laki. Wah, saya jadikan nih abdi dalam. Dan itu juga karena bernazar begitu, karena hamilnya sudah sangat lanjut usia. Jadi di Quran, Hannah, Saroh, dan Elizabeth, ini tiga perempuan yang hamilnya di usia sekitar 80-an ke atas. Saroh sendiri di dalam Taurat disebutkan, di dalam perjanjian lama, usia 90 tahun. Saroh istri Nabi Ibrahim. Elizabeth, istrinya siapa Elizabeth? Nabi Zakaria. Elizabeth, ya. Jadi kalau kita orang Islam malu-malu namain anak yang nama Nabi, wah so alim kan, tinggalan zaman gitu. Sebenarnya orang Barat pun sampai sekarang masih menjaga itu. Cuma problemnya tinggal dijaga, jangan cuma ngasih nama yang bagus, ya. Islamic names tapi secular norms ya. Namanya Islami, tapi pendidikan kekeluarganya sekuler. Itu Barat begitu, namanya Taurati Injili ya. Sangat agamis, tapi kelakuannya sekuler. Makanya daftar nama pelaku pelecehan seksual, waduh, kira belum lama ini, waduh, nama-namanya Islami-Islami sekali. Kalau aku lihat Elizabeth itu nama istri Nabi Zakaria, juga sama usia sangat tua. Nah Hannah karena usia sangat tua, dia merasa, waduh ini istimewa sekali nih anak nih, wah gitu ya. Sampai perlu dinazar. Mungkin kita bertanya ngapain anak dinazar jadi abdi dalam ya? Tapi karena itu. Itu juga setelah melihat burung tadi udah putus asa, udahlah saya emang nggak punya anak. Tapi ketika ngeliat burung ngasih makan ke anaknya pakai paruh gitu. Nah, Hana apa ya? Baper. Nah, baper. Waduh pengen juga Nah, akhirnya bernazar. Dikabulkan Maryam alaihissalam. Tapi perempuan kan, makanya kata Hana, walaysa dzakaru kal untha, tapi beda nih. Tapi udahlah, udah nazar. Singkat cerita, Maryam dapat karomah. Apa karomahnya? Dapat makanan bukan di musimnya. Dapat buah bukan di musimnya. Mungkin kalau kita bilangnya udah lagi musim kedondong buahnya duren. Gitu, gitu. Enggak cocok. Zakaria mengamati.
Anna laki hadza, dari mana nih? Wah, kata Maryam apa? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Ah, karomah. Karena Maryam bukan nabi menurut mayoritas ulama. Jadi apa yang didapat merupakan karomah. Hunalika da'a Zakaria robba. Di situlah Nabi Zakaria kemudian berdoa. Seolah-olah kata para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, sebagaimana Maryam bisa dapat buah, tadi kita umpamakan ya, buah kedondong padahal lagi musim duren gitu ya. Buah bukan di musimnya, maka Nabi Zakaria juga optimis Allah bisa memberikan anak meskipun sudah bukan lagi masa produktif. Ah, berdoa tuh. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Mana surat Nabil? Mana surat Nabil mana? Nah, Zakaria rabbah. Nah, gitu ya. Belum mukri soalnya. Nabi Zakaria atau dalam sebagian kiraat Zakaria, misalnya Nafi, itu kemudian berdoa minta. Diberikan siapa? Nabi siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya. Jadi Maryam kira-kira ya itu selisih usia dengan Nabi Yahya belasan tahun. Karena Nabi Yahya baru didoain, Maryam sudah belum hamil, tapi sudah menjadi abdi dalam, sudah menjadi muridnya Nabi Zakaria. Lanjutlah, kemudian Maryam hamil. Di surat Maryam diceritakan, di surat Al-Imran juga diceritakan. Dan kejadiannya menarik karena tidak hamil tiba-tiba, tapi Allah kirim dulu malaikat Jibril. Juga tidak dalam wujud malaikat, tapi dalam wujud laki-laki yang tampan, laki yang ganteng. Datang, masuk tiba-tiba ke ruangan mihrabnya Maryam. Gimana nih? Mungkin kalau kita ya lagi asik-asik ngaji, akhwat murojaah gitu lagi asik-asik ngaji, itu datang cogan. Apa cogan? Cogan tuh. Tapi Maryam wanita yang bertakwa, justru mengatakan, apa? Inni a'udzu birrahmani mink. Aku berlindung pada Allah yang Maha Pengasih dari kamu. Wah, gitu. Ini buah tarbiyahnya Nabi Zakaria. Tapi tetap kemudian akhirnya laki-laki tersebut mengatakan saya adalah malaikat Jibril dan seterusnya dan seterusnya. Hamil. Puyeng nggak? Maryam puyeng nggak kira-kira? Puyeng. Satu, belum nikah. Dua, abdi dalam Baitul Maqdis. Jadi andai mungkin kepuyengan tersebut nggak akan separah itu kalau seandainya itu terjadi pada perempuan biasa. Perempuan biasa, bukan anak kiai, hamil belum nikah, mungkin puyeng juga. Cuma nggak sepuyeng kalau kejadiannya kepada siapa? Anak kiai yang udah jadi ustazah, jadi ning, ya di Baitul Maqdis, tempat tersuci waktu itu setelah Ka'bah di dunia, di planet bumi. Puyeng. Akhirnya menjauh Maryam. Wah, dah pergi. Kata Allah sebutkan di situ makanan qasiyah, tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Kemudian langsung hamil. Maaf, langsung apa? Bersalin. Udah hamil, pergi ke tempat yang jauh, bingung, langsung apa? Langsung melahirkan. Nah, itulah mayoritas ulama berpendapat bahwa Maryam alaihissalam tuh hamil Nabi Isa bukan 9 bulan, 10 hari bukan, tapi hanya beberapa saat saja. Seharian itu. So, kita kebayang juga kalau mau hamil berbulan-bulan, kan udah dipertanyakan dari lama dong. Ya nggak? Walhal Maryam baru dipertanyakan pas sudah gendong bayi. Kalau mau hamil 9 bulan, dari dulu dipertanyakan. Nabi Zakaria nanya dulu sebelum orang-orang kota Yerusalem. Karena Allah bantu saudara kita di sana. Ya. Tapi Maryam kemarin buah datang kagak di musimnya. Sekarang hamil gitu ya. Karomah lagi nih. Kira-kira gitu kan pasti ada pertanyaan. Tapi enggak, yang nanya dulu justru bukan Nabi Zakaria. Tapi yang nanya dulu masyarakat. Karena Maryam keluar menjauh ke tepian kota. Jauh. Memang begitu. Di fase quarter life crisis, nggak laki nggak perempuan itu punya kecenderungan untuk apa? Menyendiri. Kenapa menyendiri? Kenapa kira-kira? Puyeng. Apalagi ada beberapa masalah yang nggak suka dia ditanya. Misalnya kapan nikah,
Gak suka tuh quarter life crisis, tanya kapan nikah. Ditanya kapan skripsi selesainya puyeng dia. Karena itu skripsi selesai itu antara dia dengan laptop doang urusannya, kan kira-kira gitu. Atau pembimbing lah. Kalau nikah kan dia, calon pasangannya, keluarga, mertua keluarga, keluarga sendiri, KUA, ribet. Ditanya skripsi puyeng, kapan selesai skripsi? Kapan lulus? Puyeng. Quarter life crisis. Apalagi tanya nikah, kapan nikah? Ditanya apa lagi biasanya? Yang puyeng, anak muda. Hah? Banyak anak muda nih. Apa? Kerjaan. Gawe di mana? Nah, kalau bahasa di Jakarta gitu, gawe di mana ente? Bro, gawe di mana sekarang? Waduh. Ujung-ujungnya ya, kalau jadi tukang parkir dia bilang, "Oh, saya pengaturan otomotif." Oh, keren-keren. Manajemen otomotif. Saya bekerja memastikan agar tidak terjadi kecelakaan. Wah, mantap nih ente. Dishub, dishub. Wah. Tukang parkir. Kalau dia tukang cilok gimana? Tukang cilok gimana? Oh, saya ini pemenuhan gizi. Nah, ya, pemenuhan gizi ya. Memastikan pemenuhan gizinya bekerja di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Ya, ya dan seterusnya lah. Kadang-kadang begitu mungkin ya leluconnya. Tapi itu tidak menyembunyikan ada kesedihan di situ. Maka juga penting ini ya, terutama para ayah lah. Ketika ketemu eh, keponakannya, bukan anak nih, keponakan, berhati-hati dalam memilih pertanyaan meskipun awalnya kesannya cuma untuk basa-basi, terutama saat lebaran ya. Lebaran. Balik lagi ke Maryam alaihissalam, dia puyeng. Terus langsung hamil lagi dan langsung melahirkan. Fa'aja'ahal makhadu ila jid'in nakhlah. Maryam sampai saking stresnya. Qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Mending mati dah. Oh, data terbaru ya. Ini dalam berapa nih? Sepekan, 2 pekan terakhir. Ya, itu kira-kira ada sekitar 10 kasus bunuh diri yang masuk berita nasional. Dan angka bunuh dirinya memang meningkat. Tahun ke tahun meningkat. Dan gak cuma nasional, tapi skala internasional. Kalau sekelas Maryam alaihissalam, kurang apa tarbiyahnya? Kalau kita ngeliat kok bisa bunuh diri, kan dia lulusan pesantren. Ini bukan lulusan pesantren, Maryam alaihissalam. Mudir pesantrennya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang langsung mendidik. Ini sohibatul karomah. Maryam alaihissalam wali Allah bukan? Wali Allah. Punya karomah kan tadi? Kurang apa diragukan kewaliannya nih? Waduh. Tapi bisa loh. Lagi puyeng mengatakan apa? Mending mati aja gua dah. Apalagi anak-anak yang jarang ngaji. Apalagi yang dia nggak percaya Tuhan, nggak percaya akhirat. Banyak anak muda yang bunuh diri karena nggak percaya akhirat. Yang terbaru salah satu 2 influencer besar di YouTube menyuarakan ateisme atau agnostisisme, bikin webinar baru 2 pekan lalu. Kenapa tidak bunuh diri? Ya Allah tuh ngapain sih bahas kayak gitu? Ya memang begitu di dunia ateisme dan agnostisisme. Salah satu topik yang paling penting dibahas oleh mereka adalah kenapa masih hidup. Kalau iya benar, karena kan dunia ini terjadi dalam pandangan mereka hanya apa? Kebetulan. Bahkan ada di antara mereka tegas menyatakan, andai mati itu nggak sakit, memilih mati. Jadi kata mereka yang saya takutkan dari mati bukan matinya, tapi sakit matinya itu. Banyak di antara mereka menjadi pendukung etanasia. Karena bagi mereka after the death is nothing. Nggak ada apa-apa lagi. Dan dunia ini semua dalam tanda kutip kecelakaan materi dan energi. Hanya reaksi materi dan energi yang acak saja. Bukan ada pencipta yang maha bijaksana, mencipta dengan kasih sayang Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan dengan kasih sayang. Nggak ada. Bagi mereka kita semua istilahnya Carl Sagan, hanya debu-debu kosmos. Debu-debu saja. Nggak ada nilainya. Maka banyak bunuh diri meningkat karena selain karena problem puyeng tadi tuh, quarter life crisis, kerjaan, ekonomi, jodoh, pergaulan, juga karena apa? Krisis keimanan. Problem soalan
akidah. Entah tidak yakin atau yakinnya menipis. Dia masih percaya akhirat tapi menipis, kurang mendalami. Tapi berangkat dari situ, kita melihat di surat Maryam ternyata sekelas Maryam pun mengandaikan mati. Maka penting disadari quarter life crisis ini bisa menimpa orang soleh. Dan tidak selalu solusinya, maaf, tidak selalu awal masalahnya adalah masalah kurang ibadah. Nggak selalu. Bisa jadi memang masalah ekonomi, masalah karir dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan pernah kita ketika melihat ada yang apa ya, kayak sering bengong, mungkin stres. Ada teman teman saya ya di salah satu kampus, nggak mungkin yang lain loh itu. Mohon maaf ya. Wah, itu belum belum lama itu kita bawa ke RSJ. Kesian dia, stres. Sampai sana, dan ternyata banyak yang seumuran yang masa quarter life crisis tuh mengisi RSJ. Ada RSJ di Solo Raya. Nah, coba nanti sekali-kali kunjungan. Lah, lah memang bukannya ada fadilah menjenguk orang sakit ya toh? Itu mereka sedang sakit nggak? Sakit. Jenguk. Kalau kita ke rumah sakit jantung jadi alhamdulillah, jadi semangat menjaga jantung. Berarti kalau ke rumah sakit jiwa jadi semangat apa? Menghargai nikmat kewarasan, nikmat akal. Tapi ternyata tadi Maryam saja seperti itu, berarti jangan kita selalu mendiagnosisnya kurang ibadah, kurang. Enggak, anak pesantren bisa. Maka kita harus juga membangkitkan ekonomi umat. Akom ini udah benar jalannya. Jihad literasi tidak hanya meningkatkan keilmuan tapi juga membuka lapangan kerja, benar ya? Nah, alhamdulillah. Bahkan afiliat-afiliat juga jadi dapat, benar gak berkahnya, benar ya? Wah, afiliat-afiliat anak-anak muda yang dia bingung, semua usaha tidak ada modal, menjadi afiliat Akom aja, menjadi apa istilah lainnya, reseller, reseller Akom saja. Itu sudah benar jihad begitu. Dan mudah-mudahan semakin banyak juga yang demikian. Ini ada yang pakai kopiah ya, pemuda Muhammadiyah. Nah, jadi masih pemuda. Jadi di amanat Muktamar Pemuda Muhammadiyah yang 2023 itu salah satunya ini, jihad di 4 hal ya. Yang terkenal kan jihad kebangsaan. Ada lagi jihad keilmuan. Tapi ada satu dan jihad sosial. Nah, satu nih jihad ekonomi. Ini memang penting juga. Harus punya keseriusan bagaimana anak-anak muda kita jangan sampai mereka gabut, gabut atau apa gabut ya? Nganggur, kemudian sehingga lari. Namun tetap Maryam alaihissalam disuruh sama Allah melakukan ketaatan. Ya, lanjutan ayatnya kan mudah-mudahan mending mati aja terus dilupakan. Fanadaha min tahtiha alla tahzani dalam qiraat Ibnu Katsir ya, Ustaz Nabil. Fanadaha man tahtaha. Maka yang di bawahnya itu Nabi Isa mengatakan, "Allah tahzani, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya." Diingetin nikmat Allah. Allah sudah ngasih nikmat loh. Jadi di antara resep quarter life crisis adalah kita apa? Ingatkan nikmat-nikmat Allah ke dia. Di Al-Quran, setiap Nabi sedih itu di antara yang Allah lakukan adalah mengingatkan nikmat lampau. Contoh, quarter atau kegalauan Nabi misalnya di surat apa? Ad-Duha. Misal, surat Ad-Duha. Kan galau Nabi tuh. Bahkan sampai kegalauannya dirasakan oleh istri beliau, dirasakan oleh orang lain, hater beliau. Ummu Jamil bilang, ini arau syaitonaka qattaru kaka. Setanmu udah ninggalin kamu. Berhari-hari nggak datang wahyu. Nabi sedih puyeng. Turunlah surat Ad-Duha. Apa di antara isi surat Ad-Duha? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Itu semua nikmat Nabi diingatkan. Panjenengan dulu yatim. Panjenengan dulu tidak tahu. Panjenengan dulu miskin. Nah, disinilah salah satu hikmah Al-Fatihah diulang 17 kali. Salah satunya bisa kita tadaburi. Karena di dalamnya diawali dengan penyebutan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi. Ar-Rahmanir. Kira-kira kalau dihayati anak-anak muda. Bahwa Allah sayang sama dia. Gak cuma Rahman tapi juga Rahim. Gak cuma sekali tapi dikali 2 tuh. Rahman Rahim. Nanti Rahman Rahim lagi. Dan bahwa semua nikmat. Alhamdulillah. Semua pujian milik Allah Subhanahu wa taala.
dihayatin, kira-kira akan meminimalisir nggak tuh angka bunuh diri? Bisa. Makanya sekarang di banyak tempat di Jepang itu ada tulisan, kamu hebat. Gitu, di pinggir apa? Pinggir jembatan. Kamu hebat. Sedih banget tapi sebenarnya kita kalau mungkin kita orang Indonesia kita ketawa. Kamu hebat, kita ketawa. Oh, cerdas. Tapi bagi orang Jepang itu menyentuh sekali kalimat kamu hebat. Jepang hebat. Tapi karena kurang ya masalah mengatasi masalah-masalah tersebut ya banyak problem. Adalah keimanan, kemaksiatan, lain-lain lah di Jepang. Akhirnya mereka yang bagi kita ya kan kiblat kemajuan, betul. Tapi mereka enggak merasa hidup saya enggak bermakna. Kemudian melempar ke jembatan. Wah, itu udah jadi pemandangan umum. Sampai orang yang baik di Jepang adalah orang yang mencegah. Mas, jangan mas. Nampaknya sampai ditulis tuh, kamu hebat. Atau kalimat-kalimat sejenisnya. Semangat, jangan gitu. Ada nggak spot bunuh diri di Surakarta di mana? Pernah ada kejadian? Perlu tuh taruh di situ. Tulis di jembatan daripada bunuh diri di jembatan mendingan healing ke jembatan ilmu. Gitu dong, tulis. Bisa nggak kira-kira tuh? Jadi pas semua, ilmu. Gitu. Apa kira-kira buku yang terkait kejiwaan apa? Tadi saya di mobil ngobrol sama Pak Novi, kata Pak Novi ada yang lagi kuliah psikologi, apa kerabat beliau apa gitu ya. Anak mana, masya Allah ya anak beliau. Nanti tuh eh saya bilang coba diseriusin psikologinya kalau bisa jadi penulis. Nah, itu ya. Apa bu? Nah, itu bisa. Saya pikir bagian dari jihad apa tadi? Literasi. Al-Fatihah tuh, masya Allah. Bagi dia selalu berdoa terhubung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, surat Maryam itu sebenarnya kalau di sabab nuzul atau di urutan turun itu turunnya berjajaran dengan Toha. Surat Toha ini sebenarnya bikin penasaran kan, kenapa namanya Toha gitu ya. Eh, kayak kalau Al-Fatihah oke pembukaan bisa dimengerti. Kalau Maryam oke karena protagonisnya di surat tersebut adalah Maryam alaihissalam. Tapi surat Toha kan Allah Maha bijaksana dong. Kalau ayah nih, ayah namain anaknya AB, namain anaknya RS gitu. Kan pertanyaan buat kita, kok nama anak AB? Pertanyaan nggak? Kita nganggap dia nggak bijak banget nih orang tua nih. Anak dinamain, mah namain cuma huruf dua huruf gitu kan. AB, apalagi? Hah? Ada. UC, UC ya, UC, oh gitu. Nah, itu kan bikin pertanyaan. Allah mau bijaksana sekali. Nah, maka salah satu pertanyaan yang coba dijawab di buku ini adalah tentang nama-nama tersebut. Karena Allah yang maha bijaksana, masa menamai asal-asalan. Mesti yang dinamai itu menggambarkan isi suratnya. Lah kalau ada anak namanya Karim tapi pelit kan kita pertanyaan. Karim itu dermawan ya artinya. Ini nama Karim tapi dermawan pertanyaan. Atau skripsi, pengaruh tentang pokok tentang teknik elektro lah. Tiba-tiba di dalamnya lo kok bahas game, lo kok bahas film gitu kan. Pertanyaan, judul tidak sesuai dengan apa? Dengan isi. Nggak tahu pernah nggak salah ngasih cover Aquam? Pernah nyetak salah ngasih cover gitu ya. Luarnya apa dalamnya beda gitu. Walaupun ada ungkapan don't judge apa? A book by its cover ya, tapi ya pertanyaan kan. Nah, Al-Fatihah kemarin kita ngerti, Ali Imran juga ngerti karena memang protagonisnya siapa? Ali Imran. Dan memang teladan-teladan semua isi surat tersebut kembali kepada kisah keluarga Imran. Imran dan istri beliau tadi siapa istri Imran? Ibunya Maryam, Hanna. Jadi Maryam itu Maryam binti Imran. Tapi ingat bukan Imran ayahnya Nabi Musa ya. Bukan Imran ayah Nabi Musa. Sama aja karena mereka inspired by apa ya? Mereka name their baby after the prophet. Mereka menamai anak dengan nama-nama para nabi sebagaimana hadis riwayat Muslim. Tapi Toha gimana nih? Nah, saya coba lacak tuh cari. Saya sendiri untuk beberapa isi di sini itu sampai bisa 2 minggu mikir. Sebagiannya saya minta mohon di sujud ya Allah bimbing Allah.
Kayak karena ingat Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kalau puyeng satu isu menjawabnya gimana, maka beliau sholat kemudian membaca doa minta kefahaman. Ya. Nah, dapatlah kemudian di tafsir Al-Qurtubi. Agak tebal memang tafsir Al-Qurtubi, Al-Jamil Ahkamil Quran. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan toha ini tonya taulun dan haknya hidayah. Tonya apa? Taulun. Taulun artinya nikmat. Haknya apa? Hidayah. Hidayah. Ya, hidayah, petunjuk. Berarti toha surat isinya digambarkan dengan judulnya, yaitu bahwa nikmat itu bergantung pengamalan seorang terhadap hidayah. Makin dia menjalankan hidayah, makin soleh, berarti nikmatnya makin banyak. Dan berlaku sebaliknya. Ingat, nikmat makin banyak. Allah nggak bilang di dunia aja atau di akhirat, nggak. Nikmat secara umum, mesti makin. Pasti. Ustaz, ada yang rajin sholat tapi hidupnya susah. Berarti nikmat yang diperbanyak sama Allah mungkin nikmat yang di luar uang. Tapi misalnya nikmat apa? Waktu luang. Oh, dia bisa sholat duha, hebat. Itu mahal punya waktu luang tuh. Kalau seandainya orang-orang kaya yang sibuk sekali tahu betapa berharganya waktu sholat, mungkin dia akan bayar sekian juta untuk bisa diberikan waktu senggang mengerjakan sholat. Barangkali demikian. Ya nggak? Kira-kira gitu gambarannya. Jadi, taulun, ha apa? Hidayah. Dan itu ternyata benar. Digambarkan di awal surat, tengah surat, akhir surat, dan seantero surat. Di awal misalnya. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Quran untuk kau susah. Apa pemahaman kebalikannya? Argumentum a contrario-nya apa? Kalau Quran tidak diturunkan untuk nyusahin, berarti Quran diturunkan untuk menyenangkan. Persis tadi Maryam. Maryam pas lagi sedih, Nabi Isa yang masih bayi bilang, baru lahir. Jangan sedih ibu. Allah tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bid'in nakhlati tusaqitu alayki rutaban janiyya fakuli washrabi wa qarri aina, dan seterusnya. Jadi diingatkan, oke, bolehlah ambil kesenangan. Jadi salah satu resep juga menghilangkan quarter life crisis, nggak apa-apa kita menekuni hobi. Cari kesenangan, menekuni hobi. Sekarang susah loh anak muda ditanya hobinya apa. Susah. Karena entah seragam, ya, semua main game online atau main padel kalau di Jakarta. Nggak tahu di Solo main padel apa enggak. Atau nggak punya, bingung. Karena terlalu seragam. Semua punya, kalau waktu senggang semuanya sama aktivitasnya. Rebahan. Maksudnya apa tuh? Scrolling sambil rebahan. Sama semua. Ah, kalau dulu waktu senggang masing-masing beda dong ya. Ada yang ngumpulin perangko, filateli, ada yang apa? Main congklak, ada yang apa lagi? Mancing, gini ada macam-macam. Oh, sekarang enggak, cenderung sama. Ini coba kita ubah lagi. Hidupkan lagi. Ada sekolah yang bagus, dia setiap anak masuk HP diserahkan. Baru boleh diambil kalau udah pulang. Akhirnya apa? Lapangan sekolahnya yang tadinya sepi dengan olahraga jadi rame, main macam-macam lagi. Oh, masya Allah, itulah. Mudah-mudahan nanti begitu juga bisa. Itu mengurangi juga, nggak apa-apa. Makan minum boleh. Sebagian orang kalau stres ngapain? Makan minum. Nah, Maryam begitu. Nggak apa, fakuli washrobi wa qurri aina. Nggak apa-apa. Tapi yang sehat. Ya, jangan kebanyakan minum kopi kekinian. Nah, nanti habis stres terbitlah, habis RSJ terbitlah rumah sakit jantung ya. Jangan sampai begitu. Oke. Dan posisi bersebelahan dengan toha berarti sinkron. Karena ada di Quran namanya ilmu munasabah. Bahwa apa yang berdampingan itu mesti berhubungan. Ingatin kaidahnya. Apa yang berdampingan mesti berhubungan. Karena urutan Quran dari siapa? Urutan ayat dan surat. Dari siapa itu? Siapa yang mengurutkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Tauqifi. Bahkan Al-Hafidh Asyuti bilang ijma tauqifi semuanya. Berarti karena yang urutan Allah dan Allah maha bijaksana, urutan tersebut penuh kebijaksanaan nggak? Penuh wisdom nggak? Mesti penuh wisdom. Kalau kita belum tahu, ya cari. Itulah bagian dari proses apa?
tadabur. Alhamdulillah ya, saya ini banyak sekali dapat pertanyaan tentang tadabur. Senang saya. Sebelum ini juga alhamdulillah ya. Di antaranya masuk ke buku ini jadinya. Tapi setelah buku ini juga makin banyak nanya tadabur. Ustadz, setelah saya pikir-pikir, gak apa-apa, tadabur. Bagus loh. Yang penting dia konsultasi dengan gurunya, dengan ustadznya. Gak sembarangan bikin cocokologi. Jadi mulai nih anak-anak muda, kalau dia terdidik dengan Quran, dia akan pakai otaknya untuk apa? Merenungi ayat-ayat Allah. Dan itu kemajuan. Mikir. Kenapa ya? Nah, kalau dilihat posisi Maryam, surat Maryam dan surat Toha. Surat Maryam surat yang menggambarkan bagaimana dinamika psikologi Maryam alaihissalam dan bagaimana Allah kemudian encounter that ya, mengatasi itu. Maka surat Toha menyebutkan bahwa dengan menjalankan hidayah, dengan ketaatan itulah mendapatkan nikmat. Maka sampai di akhir surat pun Allah firmankan apa? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari ajaranku, maka nanti dia dapat apa? Kehidupan yang sempit di dunia. Dan di akhirat wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, juga susah karena buta. Mudah-mudahan kita semua nih bisa mengatasi fase-fase tersebut. Masih banyak yang 20-an. Saya pikir juga ada yang seperti saya 30-an. Juga tidak ada kata terlambat. Persis seperti tadi, nabi-nabi yang tidak mengenal kata terlambat memiliki anak. Jadi juga tidak ada kata terlambat apa? Mengkaji Al-Quran. Tidak ada kata terlambat kemudian memperbaharui semangat kehidupan. Tidak ada kata terlambat mempunyai cita-cita. Terus ya, Quran ini memberikan kita energi yang luar biasa. Yang dia merupakan kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut Quran sebagai apa? Ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min indina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, kata para penafsir misalnya Syekh As-Sa'di. Allah menyebut Al-Quran dengan ruh karena Al-Quran memberikan energi kehidupan buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada moderator.